Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan Jemaat Galangling Ambian Basi pada hari ini 17 Desember 2022. Puji syukur kita naikkan pada Tuhan karena kita kembali bisa berjumpa dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita datang kepada Tuhan, kita membaca firman-Nya dan kita akan merenungkannya bersama-sama, sehingga firman yang boleh kita dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi dasar dalam kita melakukan aktivitas kita pada hari ini. Dan sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan sukacita yang besar yang datangnya daripada Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh merasakan badan kami masih tetap sehat ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu ini, sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan penuh sukacita. Bapa di surga, pada pagi ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau kiranya mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga kami boleh menyampaikan renungan dengan baik sesuai dan seturut dengan firman-Mu saja. Bagi saudara-saudara kami yang mendengarkan ya Tuhan, Kau kiranya yang mengurapi juga dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka boleh mengerti dan juga boleh melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan juga telah mengampuni dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk datang ke hadirat Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang disediakan untuk kita pada hari ini yang pertama terambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai 9. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Firman yang kedua terambil dari Yudas 1 ayat 24 sampai 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan yang boleh saya sampaikan pada saat ini, saya memberi tema atau judul Pujilah Allah. Di dalam firman Tuhan yang pertama yang telah kita baca, di kalimat yang pertama itu ada kalimat pujilah Tuhan. Itu merupakan satu jenis kalimat perintah, dan kita dengan tegas diperintahkan untuk memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Pasti itu ya yang memunculkan pertanyaan dari kalimat pujilah Tuhan, pujilah Allah. Mengapa kita harus memuji Allah? Saya yakin tentu banyak jawaban yang dapat diberikan oleh kita semua. Seperti misalnya, saya memuji Tuhan karena Tuhan itu baik. Saya memuji Tuhan karena Tuhan telah memberkati saya. Semua jawaban itu semua benar. Namun kita coba melihat apa alasan daripada pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan, atau memerintahkan kita untuk memuji Tuhan dan memperdengarkan puji-pujian kepadanya. Di dalam Mazmur 66 ayat yang ke-9 dikatakan, Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami
goyah. Ini berarti bahwa Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa tetap bertahan di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam menghadapi segala kesulitan yang ada, sehingga kita tetap berdiri bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita, yang tidak membiarkan kaki kami goyah. Artinya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita, Tuhan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita pun dapat bertahan di dalam Tuhan. Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Tuhan memberi kita kehidupan. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa dalam hal karunia keselamatan, dalam bacaan yang kedua dikatakan bahwa bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Tuhan telah memelihara kita, Tuhan memberikan kekuatan kita supaya kita tidak tersandung. Dan juga Tuhan memberikan pemeliharaan, penghiburan, kekuatan, sehingga kita pun menjadi tidak jatuh ke dalam dosa, karena kita yakin dan percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kita, sehingga kita pun menjadi penuh dengan kegembiraan, dengan sukacita. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, sehingga kita pun selalu merasa bersyukur karena Tuhan lebih dahulu memelihara kehidupan kita, sehingga kita pun dapat bertahan. Jadi jelaslah di sini bahwa Allah lah yang menguasai kehidupan kita. Dia memelihara kehidupan kita, sehingga kita dapat menjalankan kehidupan di dunia ini dengan baik. Allah juga yang menjaga kita, sehingga kita tidak takut, tidak khawatir. Kita memiliki kekuatan untuk terus bertahan dalam kehidupan kita sampai Tuhan menghadapkan kita dalam kemuliaan-Nya, yaitu janji keselamatan. Kita mendapat keselamatan yang diberikan oleh Tuhan karena Tuhanlah yang terlebih dahulu memelihara kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa kita harus memuji Tuhan seperti yang dikatakan dalam Mazmur 66 ini. Pujilah Tuhan. Jadi kita diharuskan setiap saat memuji Tuhan, setiap saat kita bersyukur kepada Tuhan, bukan semata-mata karena Tuhan memberkati kita secara jasmani, secara materi, namun Tuhan jauh terlebih dahulu sudah tahu. Tuhan telah memelihara kehidupan kita sehingga kita tetap bisa bertahan di dalam kehidupan ini. Kita tetap dapat bersama-sama dengan Tuhan dan kita tetap bisa memuji namanya. Demikian Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan, bahwa bagaimana kita diharapkan atau diharuskan untuk selalu memuji Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita tidak perlu lagi ada pertanyaan mengapa kita harus memuji Tuhan. Itulah jawabannya. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memelihara kehidupan kita sehingga kita dapat bertahan dalam menjalani kehidupan ini dan kita merasakan apa yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita merasakan damai sejahtera, sukacita, dan kita bisa diperhadapkan di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan tidak henti-hentinya mengingatkan kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu memuji Engkau ya Bapa.
pimpinlah dan sertailah kami, sehingga kami dapat menjalankan kehidupan kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya menjamah tubuh mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan daripada-Mu. Demikian juga mungkin yang saat ini yang belum dalam pergumulan, Tuhan, Engkau kiranya menghibur mereka. Tuhan, di saat kami akan menyambut hari kelahiran Tuhan, biarlah Tuhan juga menggenapi kami dengan sukacita penuh, sehingga kami bersama-sama boleh memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di surga.